Dimang mendapatkan sebuah ketenangan, mendapatkan sebuah keringanan dalam hidup ketika sudah kita melepaskan segala hal yang berbau negatif, energi negatif. Memang sudah terlanjur basah, sudah terlanjur berjuang dari awal, sudah melalui beberapa sekian proses yang Dimang rasa penuh pengorbanan, penuh perjuangan dan berdarah-darah lah. Mulai pentas panggung, kita pentas di sungai, kita pentas di pegunungan, di perbukitan, di laut, ternyata itu memberikan energi kepada kita. Ini jangan berhenti bergerak, tetap bergerak. Pasti ada jalan. Kalau menunggu, buntu. Welcome to Night Inspiration. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host dan Aditya Karismara selaku co-host di program acara Night Inspiration. Pada malam hari ini kita kedatangan salah satu sosok seniman muda Bali teman-teman semuanya yang memiliki hasrat berkarya yang sangat tinggi. Meskipun sekarang kita sedang berada di masa pandemi, namun beliau tetap menghasilkan karya-karya yang luar biasa yang tentunya menginspirasi para seniman muda di Bali tentunya. Penasaran siapa beliau? Langsung saja, please welcome salah satu seniman muda dari komunitas Manu Bade Bali, Komang Adi Pranata. Halo Wimang, Om Swastiastu. Selamat datang. Welcome to Night Inspiration Wimang. Gimana perasaannya ada di studio ini Wimang? Rahayu. Wimang. Gimana Wimang? Sehat Wimang? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau boleh tahu aktivitasnya di masa pandemi ini makin produktif atau gimana Wimang? Harusnya makin produktif. Luar biasa. Jangan berhenti, jangan diam. Jangan menunggu Wimang ya? Jangan menunggu. Kalau boleh tahu aktivitasnya sepanjang pandemi, mungkin Inspire People penasaran, itu apa aja Wimang? Boleh diseringin ke kita Wimang? Ya, lebih banyak merenung, lebih banyak memvisualkan apa yang ditemukan. Oke. Menggarap karya juga seperti itu. Mencari inspirasi untuk karya akan direalisasikan ke depannya. Iya, lebih banyak introspeksi diri sih juga. Itu lebih baik. Penyajiannya seperti itu. Keren, still improve ya. Yes. Never ending improvement seperti slogan kita di belakang. Oke, Wimang, kita penasaran sekali Wimang, tapi sebelum kita masuk ke acara utamanya, boleh kita main game dulu Wimang? Oke, boleh. Oke, silakan, Dit. Nah, oke Susah Wimang. nih, susah. Aman. Gampang, Oke, jawab cepat, refleks aja. Jawab cepat ya Wimang. Jawab Jadi cepat kayak aja. di sini tuh bakal Adit kasih 3 pertanyaan aja Wimang ya. Jadi kayak benar-benar Wimang tuh kayak refleks aja jawabnya. Nah, siap Wimang? Sengkara. Oke, let's go. Oke. Pertanyaan pertama, menggarap tari kreasi atau kontemporer? Oke. Kedua-duanya boleh? Salah satu. Salah Salah satu Wimang. Oke. Susah sekali pertanyaan ini. Karena keduanya penting sekali dan Dimang gemari keduanya. Tari apapun Dimang garap, Dimang menyukai. Oke, berarti kedua-duanya. Kedua-duanya, oke. Next. Yang kedua, bekerja sama tim atau individu? Tim. Tim. Oke. Oke. Yang ketiga, Wimang ini memilih menghargai atau dihargai? Menghargai. Menghargai. Oke, Oke. it's good. Boleh kita bahas dikit, Dit? Nah, sekarang tadi kan Wimang dapat jawab nih, milih kedua-duanya. Kenapa sih Wimang milih kedua-duanya, kayak kedua tari kreasi sama kontemporer ini? Apa nggak terjebak milih nggak salah satu loh, Wimang? Iya. Karena Beli Komang garap apapun itu adalah sebuah kesenangan bagi Beli Komang gitu. Oke. Karena berkarya itu Dimang analogikan seperti membuat seorang anak. Seorang anak itu. Jadi apapun proyeknya, apapun nanti konteksnya dia, kita harus membuatnya benar-benar dari Hati. dari ketulusan, dari cinta lah modelnya. Oh, itu tradisi seni kreasi atau kontemporer. kontemporer. Kita harus totalitas dalam menggarapnya seperti itu. Jadi sama aja sebenarnya. Tradisi juga oke, inovasi juga oke. Jadi semua sama, yang penting kita berkarya. Oke, siap. Nah, bagi mungkin Inspire People yang belum tahu bedanya antara tari kreasi dengan kontemporer itu, boleh di-sharingin ke kita sedikit aja, Wimang? Kalau kreasi itu pengembangan tradisi biasanya. Yang sudah ada dikembangkan menjadi sebuah kreativitas dari kreasi. Kalau kontemporer itu sudah lebih kebebasan, lebih abstrak dia. Gitu. Jadi lebih ke ekspresi tubuh, lebih ke eksperimen dia. eksperimen. Oke, next. Terus yang kedua, kenapa sih Wimang milih kayak bekerja sama tim daripada individu? Iya, Wimang. Karena kita di seni memang harus bersosial ya. Ya harus kerjasama dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang.
Karena kalau pertunjukan itu kita harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan musisi, dengan komposer, dengan penata kostum. Walaupun kita bisa, tapi kita perlu juga sebuah kolaborasi. Oke, ya benar, kolaborasi yang penting sih saat ini. Saling menguatkan lah, Ya, saling gotong menguatkan. royong. Gitu. Terus yang terakhir Wimang, kenapa sih Wimang tuh milih kayak lebih menghargai daripada dihargai? Mang? Iya, Wimang. Karena menghargai, karena konsep seperti ini ya, kalau beli komang, kita semua sama. Iya. Yes. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Oke. Kalau beli mau menghargai, memang pasti akan dihargai. Tatwamasi intinya Wimang ya. Iya. Tatwamasi, inspire people semuanya. Hehehe, mantap Oke. sekali. Mantap, Keren. Bang. Dalam banget. Terus nih Wimang, kapan sih Wimang pertama kali, mungkin di umur berapa mulai ada ketertarikan untuk menekuni bidang tari itu Wimang? Interestnya dari umur berapa kalau kita boleh tahu Wimang? Kelas 3 SD, umur berapa tuh? Kelas Oh, 3 8 SD. tahun kayaknya, 8 8. tahun ya. 3 SD 8 tahun. Gimana tuh? Boleh ceritain sedikit Wimang? Satu karena dorongan, pasti dorong orang tua pertama. Oke, berarti dari keluarga Wimang rata-rata berarti seniman ya? Seniman ya? Rata-rata. Ya, pelaku seni semuanya. Pelaku seni. Oke. Ada penari, ada yang pengrajin topeng, pemat topeng. Kalau Bapak kalau boleh tahu, Bapak pengrajin topeng, pengrajin topeng, wow. kakek pengrajin topeng, kumpi baru penari dulu. Kumpi penari. Oh, berarti Sekarang anggaplah Wimang ini sekarang ke Wimang turunan dari kumpinya. Jadi masih ada kaitan. Kaitan. Semuanya seperti itu. Oke, terus Wimang? Dulu karena lingkungan juga kan, Hmm. memang lahir di lingkungan seni, Seni. di desa Singapadu di Gianyar. Hmm. Memang wilayahnya adalah wilayah yang hampir semua masyarakatnya berprofesi menjadi Seniman. ya pelaku seni. Oke. Ada yang musisi, pengerawit, ada yang penari, ada yang pematung, pemahat, perupa, pelukis dan lain-lainnya. Mau tidak mau itu menjadi dorongan juga. Cuman juga harus terjun di dunia itu. Gitu. Oke. Nah, bapak yang mengarahkan Komang harus masuk ke dunia tari. Gitu. Awalnya tidak mau, tapi dipaksa terus. Gitu. Mantap. Akhirnya teman-teman sudah semua belajar, teman-teman sudah menari semua di wilayah Ya. lingkungan di Komang itu. Dan Wimang waktu itu baru-baru mau belajarnya. Awalnya kesangar, melihat udah ngeri gitu. Oh, Udah, ngeri-ngerinya wah, ini gimana nih? bukan nih Ngerinya gitu. gimana? Ya karena pelatihan tari dulu dengan sekarang kan berbeda. Oh, bedanya kayak Benar gimana? ekstrim sekali. Gitu. Hmm. Benar ya lumayan keras lah dulu gitu. Jadi memang disiplin ya Wimangnya. Disiplin, teknik pengajaran juga berbeda. Tapi rata-rata orang-orang yang dilatih seni dulu tuh rata-rata jadi semua Wimangnya. Jadi yang kuat-kuat. Kuat, jadi dan kuat. Jadi Oke. kuat. Mungkin ada beberapa pembina yang masih menggunakan metode itu. Tergantung sekarang muridnya kuat tidak. Oke, siap. Nah, kalau Wimang sekarang kan sering menggarap tari nih Wimang. Wimang biasanya menggunakan teknik untuk mengimplementasikan karyanya Wimang tuh dengan metode seperti apa? Mungkin lebih ke tradisional sama kayak dulu teknik ngajarnya, atau Wimang padukan atau kayak gimana? Kalau beli Komang sendiri, kalau sekarang memang ngambil konsep Hindu beli Komang. No, kayak gimana tuh? Kayak pernah dengar Trikaya Parisuda itu? Hmm. Jadi ada Manacika. Memang Wacika mana cika? ya ini kan kita bahasnya tentang proses penciptaan kan. Ya. Memang menciptakan sebuah karya Oke. dengan teman-teman. Gitu. Teknik pelatihan di Komang seperti apa? Jadi Dari mana dulu? dari Manacika. pemikiran dari kita berpikir konsep dulu, Oke. memikirkan ide dan gagasannya. Baru Wacika Baru kita implementasikan. Diskusikan, ya. Diskusikan, dialogkan dengan teman-teman penari, teman-teman musisi, komposer dan lainnya sudah klop, sudah sip, baru Kayi ke aksi. aksi. Oke. Nah, ini juga berkaitan sama sekarang masa pandemi Wimang. Nah, jadi kita perhatikan, tim Fit and Inspire perhatikan Wimang ini salah satu seniman yang nggak ada matinya lah istilahnya. Bener, Di bener. masa pandemi terus berkarya. Setuju nggak, Dit? Bener-bener. Nah. Jadi kayak di post-postan Instagram kan bener-bener terus kayak sharing-sharing apa aja sih yang Wimang garap selama pandemi ini. Oh, Wimang. Apa sih alasan Wimang tuh kenapa di masa pandemi bukannya menunggu, tapi Wimang tetap go untuk berkarya? Itu alasannya kenapa Wimang? Karena sebuah ketakutan. Oke, ketakutan seperti apa Wimang? Kan ketika beli Bang berhenti, takutnya berhenti selama-lamanya, itu yang menjadi Oh, iya, beban. iya. Karena dalam konsepnya beli Komang, bergeraklah dan berkaryalah selama kamu masih bisa dan sampai nafasmu ini masih bernafas. Oke, Wah. berkarya dan bergerak mas, masih kita hidup, itu intinya Wimang ya. Keren, dan itu
akhirnya mengantarkan Wimang pada peluang-peluang baru ya Wimangnya seperti Akhirnya ini. ya mendatangkan banyak ini ya dengan kesempatan gitu. Seperti hari ini mungkin salah satunya adalah karmanya Blikomang selama ini yang tidak mau berhenti dalam berkarya, akhirnya bisa diundang ke acara yang sekeren ini. Oh gitu iya, ya. saudara Wimang, ya. kita juga turut terberkati kedatangan seniman yang luar biasa seperti Wimang. Thank you. Semoga acara ini bisa menginspirasi Iya. Inspire People semuanya di sana. Oke, Sementara- dan Wimang, boleh kita tahu nggak Wimang, garapan-garapan yang Wimang garap selama ini yang mungkin meninggalkan kesan mendalam di benak Wimang yang masih Wimang ingat saat ini? Kalau berkesan hampir semua berkesan ya, Kak. Oke, hampir semua berkesan. Tapi yang paling berkesan yang sampai sekarang masih apa namanya menyentuh Menyentuh. yang Lampah Nini yang kemarin. Oh, Lampan ini yang kemarin. Ya. Oke. Kayak gimana memang? Karena itu menceritakan tentang sebuah perjalanan sebuah kehidupan di masa lalu, di masa kini, Oke. dan harapan kita di masa yang akan datang. Oke. Jadi semua hal yang kita rasa tidak baik, yang buruk yang sudah kita lalui selama ini, itu yang Blimang coba angkat. Tapi tidak Blimang simpan, Blimang angkat tapi Blimang buang, Lepaskan. lepaskan. Kayak Jadi, mengikhlaskan ya. kejadian yang udah berlalu yang Wimang. berlalu untuk sebagai wujud refleksi diri dan introspeksi diri ya. Mm-mm. Itu karya itu. Terus yang baik-baik kita angkat kembali tapi kita simpan dalam hati ini sebagai sebuah motivasi dan vitamin. Nah, Oke. oke. Vitamin hidup untuk lebih Lebih strong lagi. Ya, kayak gitu. Jadi analogi karya ini lebih ke meditasi dia. Meditasi Ya. gerak. Jadi ternyata gerak ini dan taran adalah sebuah media penyembuhan ternyata. Hmm, seperti apa Wimang? Boleh cerita kita Nah, lebih? kemarin di konsep awal kan ini memang solo sebenarnya, solo project. Nah, itu. Setelah solo project ini Blimang belum apa ya, belum merasakan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Baru hanya di Blikomang aja. Oke. Blimang mendapatkan sebuah ketenangan, mendapatkan sebuah keringanan dalam hidup ketika sudah kita melepaskan segala hal yang berbau negatif, energi negatif seperti itu. Yes. Blimang ingin juga berbagi dengan teman-teman. Akhirnya Blikomang ngajak beberapa penari, Blimang coba ceritakan konsepnya, terus metode prosesnya seperti apa. Terus Blimang coba berkomunikasi dengan mereka. Oke. Komunikasinya, Makna dari karya ya, ini. tapi komunikasinya nggak melalui seperti ini. Oke. Karena Blimang yakin mereka tidak akan mau curhat Oke. sisi gelapnya mereka Oke. Gimana cara memang dengan gerakan. Oh. Kita berdialog dengan tubuh ini. Jadi di sana Blimang bisa membaca, oh ini si anak ini sekian permasalahan sekian, anak ini selalu gembira. Blimang akhirnya bisa meriset itu Dari gerakan aja. dari gerakan itu. Wow. Eksperimennya seperti itu. Sampai ada yang menangis, sampai ada ketawa setelah itu. Dan Blimang pun juga tersentuh sekali dengan karya ini. Dan Blimang tidak menyangka akan seperti ini jadinya. Luar biasa banget ya. Karya dari anggaplah langkah kecil di awal yang Blimang tuangkan ke dalam gerakan yang akhirnya bermanfaat buat banyak orang Iya, namanya. teman-teman jadi relax dia. Itu bakal mereka bawa selamanya loh, makna dari penuang para penarinya. Karena kalau misalkan kita udah berkecimpung di seni ya Wimang ya, misalkan udah dapat suatu hikmahnya itu bakal dibawa terus-menerus ya Wimang ya. Wah, keren sekali sih Wimang ini. Nah terus Wi, selama menggeluti profesi Wimang sebagai khususnya di dunia seni tari, itu ada nggak Wimang hikmah-hikmah yang Wimang dapatkan dari sepanjang progresnya Wimang yang mungkin sekiranya Inspire People perlu tahu hikmah-hikmah, nilai-nilai kehidupan yang Wimang dapatkan lah. Kalau nilainya nilai kesetiaan. Kesetiaan. Oke, boleh diceritakan lebih rinci lagi Wimang? Karena prinsipnya Blimang sudah terlanjur basah, sudah terlanjur berjuang dari awal, sudah melalui beberapa sekian proses yang Blimang rasa penuh pengorbanan, penuh perjuangan dan berdarah-darah lah, penuh tangis dan luka gitu misalkan. Tapi seandainya di dalam situasi kondisi seperti COVID, Blimang berhenti. Wah, sayang banget memang. Itu Blimang rasa Blimang tidak setia dengan apa yang sudah Blimang lakukan sebelumnya. Gitu. Maka Blimang bertahan sampai sekarang. Apapun situasi ataupun kondisinya, tetap berkarya sebisa kita. Itulah yang menyebabkan Wimang tuh tetap berkarya selama masa pandemi ini. Luar biasa. Kekuatan dari kesetiaan terhadap diri sendiri, terhadap apa yang kita lakukan. Oke, ada lagi Wimang selain kesetiaan? Cinta. Oh. Love what you do ya nih Mang ya. Ya. Benar-benar mencintai apa yang kita dilakukan. Nah, cinta ini yang Wimang dapatkan nilai-nilai kehidupannya itu seperti apa Wimang? Karena kalau kita bicara tentang cinta, love itu kan kekuatan terbesar di dunia, benar Ya, Wimang? benar. Yang membentuk dunia ini. Benar. Nah, kita semua ada di sini karena cinta istilahnya. Oke.
Nah, boleh cerita nggak Wimang mungkin nilai dari cinta yang Wimang dapatkan dari sepanjang Wimang proses menggarap itu mungkin berguna bagi kita semua untuk inspire people. Dari pengalaman di Komang, ternyata kerja keras Mm-mm. itu nggak cukup. Kerja keras nggak cukup. Kerja keras tidak cukup. Nah, Tapi Oke. kerja cerdas pun juga kurang. Oke, kerja keras tidak cukup, kerja Keras. cerdas pun kurang. Nah, Oke. yang paling penting kerja ikhlas sebenarnya. Kerja ikhlas. Oh iya, karena di ikhlas itu kita ada cinta dalamnya Wimangnya. Ketulusan. Ketulusan. Oke. Dia lebih jujur intinya dia. Hmm. Setelah kerja ikhlasnya, dilah tuntas. Oke. Kerja keras, kerja cerdas, yang paling penting kerja ikhlas Keras, yang membuat buat semuanya semua itu tuntas. Ya, itu sih dalam prinsipnya di Komang dalam melakukan sesuatu hal. Apalagi hari ini sudah banyak mengantarkan di Komang berkeliling, Hmm. ketemu teman-teman banyak. Salah satunya adalah hari ini juga bisa ketemu Adit, Jaka. Dan inspire people semuanya. Iya, jadi ini memang adalah sebuah karma kita sebelumnya. Gitu. Karena yang sudah memang lalui berapa tahun yang lalu, akhirnya bisa sampai di sini. Nah, gitu. Itu menurut Komang sebuah kecintaan dan kesetiaan. Gitu. Terus tadi Bimang dapat bilang kayak kita tuh pernah kayak keliling, Bimang sampai pentas keliling-keliling juga. Ya, Jadi kayak asik sekali. keluar Bali atau kayak di Bali emang? Pertama di Bali dulu. Udah semua keliling. Ya, udah ke pelosok. Wow. Itu yang membuat apa ya, menjadi kaya ya, itu sebuah penghargaan bagi Komang. Ketika kita diundang ke desa-desa, ke pelosok-pelosok lah, kita bilang menginap selama sekian bulan di sana buat satu proyek di sana itu. Jadi kita dapat belajar kearifan di sana, mengenal Budayanya dia karakter kayak di gimana. sana. Kita Iya. jadi tidak satu pihak aja diuntungkan, tapi kedua belah pihak. Kedua diuntungkan. pihak. Komang juga belajar, mereka juga belajar, dan mereka juga mengenang. Dan juga sebuah sejarah seperti itu. Setelah tali silaturahmi dari kesenian Iya. tuh yang nggak bakal putus ya Wimangnya. Ya, dari pegunungan, perbukitan, pesisir, Semua udah perkotaan. diajar lah pokoknya sebelumnya Ya, Wimangnya. itu udah nggak tuh banget. Memang keberuntungan juga nih, memang bisa jalan-jalan di keliling di Bali lah Iya. dulu. Terus yang Nanti keluar emang? keluar juga tur Pulau Jawa kemarin sempat di Komang. Oke, itu kegiatannya di Pulau Jawa tuh touringnya kayak gimana Wimang? Turunnya ada workshop, ada ini juga pun jadi narasumber seminar gitu, seminar gitu. Ada yang pengisi acara. Gitu. Wow, itu kok orang-orang dari mungkin luar Bali bisa kenal dari Wimang berarti dari sosial media ya Wimangnya? Kebanyakan dari aktivitas Wimang atau sosial gimana? media, sosial media sih paling boom saat itu yang mempromosikan kita. Nah, tepat. ini unik nih menurut aku Dit, dan inspirator semuanya. Nah, seorang seniman yang tetap tidak menutup diri untuk kemajuan teknologi gitu loh. Nah Wimang, kenapa sih alasannya Wimang tuh kan sebagai seorang anggaplah seniman murni gitu Wimang. Ya emang dari dulu tuh keluarga latar belakang seorang seniman, Wimang juga menggeluti profesi ini cukup lama. Tapi Wimang tetap aktif di sosial media. Nah, kenapa Wimang bisa punya sikap seperti itu? Apa sih dasarnya alasannya tuh Wimang? Untuk Wimang tidak menutup dengan teknologi itu Wimang. Boleh cerita nggak Wimang? Ya, kita dibantu untuk dokumentasi, untuk pengenangan. Oke, pengenangan itu yang penting ya Wimang ya. Penting, jadi kalau di YouTube, Instagram itu kan tersimpan sampai kapanpun. Kalau di file HP atau di laptop kan kemungkinan saja akan bisa hilang. Ya, Tapi kalau sudah tersimpan di sana itu kan kapanpun akan masih tersimpan. Dan itu akan menjadi sebuah motivasi. Ketika kita jenuh, ketika kita merasakan suatu hal yang sangat drop sekali, kita kembali lagi melihat hal yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, kita mengenang, kita masuk ke dalam dokumen itu, wah ada sebuah motivasi lagi, ada sebuah cerita kenang yang indah. Gitu. Oke, dari proses penggarapan selama ini. Itu harus disimpan sebenarnya. Oke. Berarti seberapa penting menurut Bimang itu publikasi serta dokumentasi untuk perkembangan karir Bimang sebagai seorang seniman Bimang? Menurut Bimang deh. Pentingnya sosial media itu seperti apa menurut Wimang dalam menunjang karir Wimang ke depannya sebagai seorang seniman? Karena zaman kan udah mulai bergeser nih Wimang, kebanyakan ke sosial media. Nah, menurut Wimang kayak gimana? Jadi bisa lebih luas sih sebenarnya sekarang. Lebih gampang kita untuk apa namanya, untuk mencari menjangkau. relasi. Untuk mencari relasi. Nah, itu itu penting. penting. Itu berarti kata kuncinya Wimang ya. Kalau tidak ada sosial media, pasti kita akan terkotak-kotakan. Benar. Itu desa. Tapi dengan ada sosial media tuh kita bisa
Dikenal. berkomunikasi dengan Berkomunikasi. orang-orang dari jauh dari Kalimantan kemarin gitu Wow. diundang Wow. main berangkat sama saya itu misalkan Ah. tur ke sana gitu. Mana lagi ke Mataram kemarin kan Wow. gitu. Kalau nggak ada sosial media paling di sini aja Sini kita aja, gitu Benar. lah. Sama seperti sekarang kita sharing-sharing kan siapa tahu inspire people semuanya melihat dan Ah, suka ya. itu bisa diundang ke jenjang berikutnya Benar, lagi benar. gitu Limang ya. Sengaruh. Senggara keren banget sih Adit ya. Nah menurut Adit gimana Dit tentang fenomena sosial media sekarang ini Dit? Benar sih memang kayak karena ketika Wimang nih pakai sosial media Wimang dengan baik kayak sharing-sharing apa aja sih yang project-project yang Wimang garap itu benar-benar pasti bisa menginspirasi lah kayak orang-orang yang kedepannya mungkin mau garap apa nih. Benar-benar. Oh dari ini Wimang nih kayak dia garap ini kayak kita bisa minta bantuan Wimang buat kayak ngasih kita konsep kayak gimana bagusnya itu Wimang ya. Ya. Bagus sih kayak itu jaga Saling diri media kayak- promosi sih juga. Nah sebagai promosi. media promosi artinya apapun teknologi itu bisa bermata dua, setuju nggak, Wimang? Itu akan bisa berdampak positif atau negatif bagi kita tergantung benar. cara kita Cara menggunakan kita dan memanfaatkannya. ya. Oke, keren sekali. Wimang, nah itu kan tadi beberapa pencapaiannya Wimang yang udah Wimang capai saat ini. Nah, kita sekarang mau pingin tahu topik yang paling krusial ya. Gimana cara Wimang mungkin tantangan terbesar di hidup, titik terendah ya Wimang, yang udah pernah Wimang hadapi sampai saat ini. Itu boleh sharing nggak ke Inspire People dan cara Wimang untuk wake up dari itu Wimang. Cara Wimang untuk bangkit. Mungkin boleh cerita nggak? Mungkin hambatan atau titik terendah yang Wimang rasa sebagai seorang seniman nih, tantangan terbesarnya Tantangan terbesar. sejauh ini tuh saat bagaimana Wimang? Yang pernah Wimang rasain deh dan masih Wimang jadikan mungkin sumber motivasi sampai sekarang. Kalau beli komang berusaha untuk berpikir tidak ada kendala. Oke, Ya, wah keren. mensugestikan diri Hmm, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Oke, Selalu jalan. Karena Oke. ada rahasianya. oke gimana Apa tuh, Wimang? Rahasianya adalah cinta dan ketulusan. Oke, Kalau Lagi ya? udah tulus, sudah kita cinta dengan satu hal yang pengen kita kerjakan, apapun penghambatnya itu nggak ada artinya. oke. Mungkin salah satu penghambat yang pernah hadir itu apa Wimang salah satunya? Pendanaan biasanya. Pendanaan biasanya. Oke, pendanaan tuh seperti apa? Mungkin boleh cerita Wimang? Ya kita ingin buat sesuatu hal, tapi ya kita ya kan isi kantong nggak cukup ini untuk memproduksi ini gitu misalkan gitu. Gimana caranya? Ya ada aja cara, ada aja ide kreatif. Misalkan Kak sekarang pandemi melanda kita, COVID menyerang, nah, keramaian tidak boleh, panggung konvensional kita ditutup. Yes. Lah, Ah, gimana nih cara kita berkarya nih? Ada panggung virtual, gitu. oke. Nggak boleh pentas di panggung, kita pentas di sungai, kita pentas di pegunungan, di perbukitan, di laut. Ternyata itu memberikan energi kepada kita, energi positif. Hmm. Ternyata selama ini kita hanya menikmati aja, tapi tidak berterima kasih dengan alam ini. Oke. Artinya di sini Belimbang ketemu tajuk yang Belimbang kasih tajuk hibur semesta. Hibur semesta. Nah, hibur semesta ini kita berterima kasih kepada alam semesta ini yang sudah memberikan energi dan inspirasi kepada kita. Kita hibur dengan niatnya. Niatnya yang bisa kita lakukan adalah gerakan tarian. Jadi Belimbang menari di gunung, Belimbang menari di laut, direkam sama teman-teman dia rekamnya, kita editing. Nah, jadi keren. karya intinya gitu. Ah. Jadi sangat apa ya? Sangat saling mendukung misalnya gitu ya. Nah Wimang, jadi kayak misalnya kalau para inspire people nih mau ngelihat kayak karya-karya Wimang kayak tadi kan Wimang sempat cerita nih kayak Wimang nari di pegunungan kayak itu ada rekamannya nggak Wimang? Bisa kalau teman-teman nih inspire people mau lihat Ada di YouTube. di YouTube, YouTube, apa oke. namanya Wimang? Komangadi Manu Bada Bali. Oke, nanti bakal kita sertakan linknya di description. Ya. Description below. Oke. Siap lah. Siap. Sama Instagram di follow juga bisa. Siap, Oke, oke. Instagramnya pasti, Wimang. Bang. Apa Wimang kalau boleh sharing ke Inspire People? Mungkin yang penasaran nih pengen cari-cari Wimang. Komang Adi Prameta. Oke, Komang Adi Pranata. Nanti linknya juga kita bakal share di description below ya, Adit ya. Untuk semua dahat. Siap, Siap. sudah dahat wali. Keren. Nah, terus Wimang, kendala-kendala dalam menggarap terutama nih ya Wimang ya. Kan Wimang pasti menggarap seni itu bertemu dengan berbagai karakter dari orang-orang, berbagai karakter dari masing-masing komunitas. Nah, itu kendala-kendala dari eksternal maupun internal yang pernah Wimang alami itu apa aja Wimang? Salah satunya. Dari eksternal dulu deh. Memang biasanya kalau problemnya kedisiplinan. Biasanya. Oke, seperti apa tuh Wimang? Ya, kita ketemu dengan tim yang memiliki karakter kurang disiplin dengan waktu. Oke. Itu membuat teramat prosesnya. Karena Belimbang kan tidak membina satu
lokasi aja. Oh, Memang iya. harus pasti nih jam-jam. Jadi maka memang hadir di tempat tuh kita sudah ada perjanjian dari awal Dari jam berapa, jam berapa gitu. setelah waktu. Hmm. Biar nggak menjadi terhambat dan menjadi kacau di belakang. Gitu. Oh, Wimang kan soalnya bakal Pindah-pindah. pindah-pindah. Oke. Oke. Sebelum COVID ini. Sebelum COVID ini. Nah, itu selain kendala waktu, kedisiplinan, apalagi Wimang kendala eksternal yang sempat Wimang hadapi. Itu aja sih biasanya. Itu aja rata-rata Itu Wimang ya. aja rata-rata. Kalau dari internal Bisa diatasi. bisa diatasi. Bisa diatasi. Oke, ada lelah itu bisa diatasi. Ya, itu dah yang Bimang bilang Tetap tadi cinta kita dan tulus. Tulus, Ya, ikhlas, membuat semuanya Tuntas. tuntas. Mantap, keren. Wimang, oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, Jaka mau nanya Wimang. Nah, seorang Wimang kan sebagai seorang seniman tadi sekarang pasti nggak mau mentok sampai sini aja. Benar Wimang, dalam segi pencapaian entah karya, entah lain sebagainya, dari segi kehidupan kedepannya mungkin ada nggak Wimang mungkin impian yang pernah Wimang pikirkan dan Wimang harapkan yang ingin Wimang capai 5-10 tahun ke depan di hidupnya Wimang. Yang harus Wimang punya atau harus dicapai deh. Boleh sharing nggak kita Wimang? ada Ada. Bang, Oke, boleh apa tahu aja nggak? tuh Wimang? Apa aja Wimang? satu ya sih Oke, apa itu Wimang? menikah. Ya. Menikah. Wah. Wih, siap. Ketemu jodoh dan menikah. Ketemu jodoh yang menikah. Oke, jodoh mungkin yang diharapkan tuh seperti apa Wimang? Oke. Skip. Susah jelaskan. Oke, skip. Nanti bisa langsung ke Wimang Adi aja. Ya, Oke, selain menikah ada lagi Wimang? ada sih cuma tidak terlalu apa namanya tidak terlalu penting sekali untuk di apa namanya Di-expose. ya Oke. biar Bimang Jaya yang Api dalam diri ya Wimang ya. gitu. Oke. Tapi itu pasti akan terwujud entah kapan dan itu pasti udah ada planning biasanya memang catat biasanya Oke. apa yang belum tercapai apa yang belum kita kerjakan apa yang harus kita lakukan itu memang catat. Oke. Kayak pas pandemi ini banyak hal yang belum kita lakukan di pandemi akhirnya jadi merasa lebih tenang jadi pas pandemi gitu itu nggak terlalu apa namanya nggak terlalu beban sekali kita bisa mengerjakannya gitu. Ada aja cara itu ya. Oke, siap. Ada lagi Wimang yang mungkin ingin Wimang capai? Paling penting menikah paling penting untuk Oke. ya Nanti lebih ke kebahagiaan kedepannya membentuk keluarga yang harmonis ya gitu, Wimang ya. itu sih yang pasti dan harus Pasti dan harus. Pasti, Oke. benar. Oke Wimang, jadi sebelum kita tutup, mungkin Wimang ada pesan nih buat diri Wimang sendiri. Ketika Wimang udah capai semua kayak impian Wimang 5-10 tahun ke depan, ada pesan nggak buat Wimang ketika udah mencapai semua itu? Karena kan YouTube nih sifatnya itu lebih kayak jangka panjang, kayak selamanya lah Wimang. Boleh nggak Wimang kayak sapa Wimang di sana? Nah, Halo. Jadi ini Wimang di masa depan nih. Ya. Halo Wimang. halo Ada pesan nggak Wimang buat dirinya Wimang? Yang lagi nonton di sana. oke Yang udah mencapai apa yang Wimang mau semuanya. Oke. oke Oke, bisa disapa dulu sana. halo Mang Hadi. Mungkin satu jangan berhenti bergerak tetap berjuang tetap semangat konsisten dan tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Oke. Ingat ya Wimang. Oke, keren. Nah, terus bagi pesan mungkin ada Wimang, pesan untuk inspire people semuanya mungkin yang lagi menggeluti dunia seni tari, yang mungkin lagi menghadapi hambatan-hambatan yang sempat Wimang lalui, ada pesan nggak untuk mereka Wimang? Yang lagi bergerak juga. Ya, intinya jangan berhenti bergerak, tetap bergerak. Oke. Pasti ada jalan. Kalau menunggu buntu. Oke, tetap bergerak, pasti ada jalan. Kalau menunggu buntu. Oke, keren sekali. Thank you so much Wimang. Terima kasih banyak atas sesi hari ini. Ngering. Kita banyak sekali belajar. Mungkin next kita bisa ngobrol sama-sama lagi. Langsung haro rahayu. Oke, siap. Thank you, Wimang. Terima kasih banyak. Selalu Semangat. ya. Yuk. Siap. Oke. Alright, Inspire People semuanya, tak terasa sesi Night Inspiration pada kesempatan kali ini sudah berakhir. Dan banyak sekali yang bisa kita pelajari teman-teman semuanya ya. Salah satunya adalah ketika kita bisa mengikhlaskan sesuatu, segalanya akan berjalan lebih baik lagi. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate di channel Fit and Inspire Indonesia. Dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya. If you like this video, klik tombol like-nya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, and then, if you want to be success,
Don't wait to be perfect. To begin.